A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Mustafa imaminal mujtaba ka'batu qusatina mablagu ilmina nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat dan kesempatan untuk membuat video melanjutkan kajian kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Sebelum masuk pada pembahasan atau masuk pada kitab, alangkah baiknya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Imam Al-Ghazali dan kepada guru kita dan kepada semua orang yang telah berjasa atas sampainya ilmu tersebut, atas sampainya konten-konten dan isi daripada kitab Ayyuhal Walad pada kita. Minna ilahimul jami'an al-Fatihah. Oke. Di pertemuan kali ini kita akan masuk pada muqaddimah, yang mana muqaddimah ini ditulis oleh penerbit atau selipan daripada penerbit, bukan daripada Imam Al-Ghazali sendiri. Mari kita baca kitabnya. Untuk yang belum memegang kitabnya, silakan bisa mendownload pada link deskripsi yang sudah kami berikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. As-sababu fi kitabatil Al-Ghazali hadhihi risalah. Sebab atau latar belakang Al-Ghazali menulis risalah Ayyuhal Walad ini. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi ajma'in. I'lam, ketahuilah, anna wahidan, sesungguhnya ada seorang minat tolabati, daripada murid-murid al-mutaqaddimina, yang senior mereka, lazama, yang bermulazamah atau telah lama menemani khidmat syaikhi, untuk khidmah kepada syekh. Khidmah di sini salah satu maknanya adalah meladeni. Jadi kalau dalam biasa di tradisi pesantren itu ada khidmah atau ada istilah santri dalem. Nah, santri-santri dalem ini adalah santri-santri yang sebelumnya belajar di pesantren itu, belajar pada kiai, kemudian setelah sampai derajat tertentu, setelah sampai pada level tertentu, santri tersebut menjadi ladennya kiai, turut membantu kiai, membantu di rumahnya atau membantu apapun itu. Syekh siapa yang dimaksud? Syekh Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Washtaghala bitahsili wa qiraatil ilmi alaihi. Washtaghala, dan sibuk dia si murid bitahsili, untuk tahsil, mendapatkan, wa qiraati, dan membaca, al-ilmi, wa qiraatil ilmi, dan membaca ilmu, alaihi, kepada syekhnya. Jadi kesibukan murid tersebut adalah antara tahsilul ilmi dan qiraatul ilmi. Ada dua kesibukan yang harusnya dimiliki seorang murid atau dilakukan seorang penuntut ilmu. Pertama adalah tahsil, yang kedua adalah qiraah. Bedanya apa? Tahsil adalah kondisi atau fase di mana seorang murid mendengarkan. Dia menerima apa saja yang diberikan oleh gurunya. Kemudian qiraah adalah dia fase di mana dia bisa berdiskusi, bisa menyampaikan sesuatu kepada gurunya, dan nantinya akan diuji oleh sang guru tersebut apakah hasil bacaan si murid tersebut benar atau tidak. Hatta jama'at daqaiqul ulumi, sampai si murid tersebut
telah mengumpulkan, telah mendapatkan daqaiqul ulumi, detailnya ilmu, dakik-dakiknya ilmu. Jadi sudah pada fase di atas itu, fase di mana murid ini sudah mencapai pada menguasai detail-detail daripada setiap ilmu. Wastakmala fadhailan nafsi, dan sudah menyempurnakan fadilah-fadilah nafs, fadilah-fadilah rohani, seperti zuhud dan lain sebagainya. Karena dalam menuntut ilmu, yang harusnya diperhatikan bukan hanya aspek kognitif saja, aspek akademik saja. Percuma kita mendapatkan aspek tinggi dalam aspek akademiknya, tapi zero dalam aspek moralitasnya. Kalau bahasa filosofisnya itu ada siapa menurut Sokrates, orang yang pandai itu orang yang tindaknya sesuai dengan apa yang ia yakini, sesuai dengan pikirannya. Kalau ia meyakini suatu kebenaran tapi tidak ia lakukan, maka dia bukan seorang yang pandai. Oke. Summa innahu tafakkaro yauman. Summa innahu, kemudian sesungguhnya murid, tafakkaro, berpikir murid, yauman, pada suatu hari, fi hali nafsihi, dalam kondisi jiwanya, wa khotoro, dan terbesit apa, ala balihi, di benaknya, atas benaknya si murid, faqala, maka berkata murid, ini sesungguhnya aku, qara'tu, telah membaca aku, anwa'an, akan bermacam-macam, minal ulumi, dari ilmu, wa saraftu, dan telah mencurahkan aku, ra'yana umri, panjang umurku, ala ta'allumiha, untuk mempelajari ilmu tersebut, wa jam'iha, dan mengumpulkannya, wal ana, dan sekarang, yan bagi, harusnya, seyogianya, an a'lama, bahwa mengetahui aku, ayya nau'iha, jenis apa daripada ilmu tersebut, yanfa'u, yang bermanfaat, li, untukku, dan besok, wayu nisuni, dan menyelamatkan, ni, padaku, fil akhirat, di akhirat kelak. Wa ayyuha, dan jenis mana daripada ilmu, la yanfa'u, yang tidak bermanfaat, hatta atruka, sehingga meninggalkan aku, hu, akan jenis tersebut. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ini adalah doa Rasulullah. Jadi ada sebuah keresahan akademik di mana satu murid senior daripada Al-Ghazali ini merasakan, aku sudah mencurahkan banyak waktu dan tenaga untuk mengumpulkan, untuk menuntut ilmu, tapi sampai sekarang aku tidak mengetahui secara pasti ilmu mana yang akan bisa menyelamatkanku kelak di hari akhir. Padahal Rasulullah bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi di sini ada, saya melihat ada sebuah parameter tersendiri, bahwasanya apa yang disebut kebaikan itu dilihat daripada manfaatnya, atau dalam bidang filsafat bisa kita sebut sebagai parameter kebaikan pragmatis. Dalam epistemologi ada sebuah parameter kebenaran, yaitu kebenaran pragmatis, di mana sebuah kebenaran, sesuatu dinyatakan benar ketika dia memiliki andil, ketika dia memiliki fungsi secara pragmatis atau secara real dalam kehidupan sosial atau segala macam. Oke. Wastamarot lahu hadhil, wastamarot, dan berlangsung lahu bagi murid
Hadhil fikra, pemikiran ini, hatta kataba, sehingga menulis dia si murid, ila hadratis syaikhi, kepada hadratus syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali. Si murid kemudian mencurahkan keresahannya dalam sebuah surat yang ditulis pada gurunya, yaitu Imam Al-Ghazali. Rahimahu, istiftaan. Istiftaan untuk meminta fatwa. Istiftaan ini ala wazan, mengikuti wazan istif'alan. Istif'alan ada beberapa huruf tambahan. Yang pertama adalah alif di awal, kemudian sin, kemudian ta. Sehingga aslul maddah atau huruf aslinya adalah fa, ta, dan ya. Fataya. Yang nantinya berubah menjadi fatwa kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, dia memiliki berubah makna yang menjadi meminta. Ada kemasukan makna meminta dari mana? Dari tambahan tadi, tambahan huruf alif, sin, dan ta. Seperti kata istighfar. Istighfar aslinya adalah ghin, fa, dan ro, yang berarti mengampuni. Tapi ketika kita tambahi alif, sin, dan ta menjadi istighfar, maka maknanya pun ikut berubah. Dari mengampuni kemudian menjadi memohon ampunan. Itulah sebuah keindahan atau satu keistimewaan bahasa Arab. Ziyadatil mabna zadat al makna. Dengan tambahan huruf maka tentu saja ada tambahan makna atau ada perubahan makna. Oke. Wasa'ala anhu masaila. Wasa'ala, dan bertanya murid anhu pada Imam Al-Ghazali masaila, beberapa masalah. Wal tamasa, dan memohon murid minhu darinya Al-Ghazali nasihatan, nasihat, wa duaan, dan doa. Qala, berkata ia. Wa in, berkata siapa di sini? Mari kita lihat. Wa in kanat, dan jika ada musannafatu syaikhi, hasil karya atau tulisan-tulisannya Syekh kal Ihya, seperti Ihya Ulumuddin, berarti ini yang berkata adalah murid. Wa ghairihi, dan selainnya, yastawilu, mencakup, ala jawabi masaili, atas jawaban daripada pertanyaanku. Lakinna maksudi, akan tetapi maksudku adalah an yaktuba, agar menulis asy-syaikhu syekh hajati, kebutuhanku, fi waraqatin, dalam beberapa lembar, takunu ma'i, takunu, ada beberapa lembar tersebut, ma'i, bersamaku, muddata hayati, sepanjang hidupku. Wa a'malu, dan mengamalkan aku, bima, dengan apa, fiha, di dalam waraqat atau lembar-lembar tadi, muddata umri, sepanjang umurku, insyaallah ta'ala. Fakataba, maka menulis asy-syaikhu Syekh Imam Al-Ghazali hadhihi risalata, akan risalah ini, ilaihi, kepada si murid, fi jawabihi, untuk menjawabnya. Ini sebuah romantisme tersendiri, hubungan antara seorang murid dan guru, di mana si murid sendiri menyebutkan sebenarnya jawaban daripada pertanyaanku sudah ada dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh, kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Akan tetapi yang aku inginkan adalah agar sang guru, agar Syekh saya ini menulis sebuah wasiat, surat wasiat khusus untukku, yang akan aku jadikan pedoman, yang akan aku jadikan pegangan hidup. Ini semacam seperti saya teringat dengan peristiwa Isra Mi'raj, di mana harusnya itu kan ada adegan di mana Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 50 waktu, kemudian tarik ulur sampai dengan 5 waktu saja dalam sehari. Harusnya Allah yang Maha Tahu tentu saja
mengetahui kemampuan dan kadar umat Nabi Muhammad. Akan tetapi, kenapa Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan perintah itu 50 waktu dalam satu hari? Apakah Allah tidak mengetahui kemampuan umatnya Nabi Muhammad? Tentu saja Allah tahu. Nah, oleh para ulama, hal ini dijelaskan bahwasanya di situ ada sebuah romantisme, di mana Allah mustaqun, ada sebuah kerinduan antara Tuhan kepada hambanya, antara Tuhan dengan kekasihnya. Allah ingin menciptakan sebuah momen di mana Nabi Muhammad kembali lagi, kemudian pergi, kemudian kembali lagi, dan begitu seterusnya sampai pada angka 5 waktu dalam satu hari. Mungkin hal ini yang kadang tidak kita jumpai di beberapa tempat, di beberapa pembelajaran, di mana antara murid dan guru tidak terjalin hubungan romantisme sedemikian rupa. Sehingga kita ketahui ada penistaan, ada banyak murid yang tidak menghargai gurunya atau segala macam, yang mana hal ini sudah diwanti-wanti oleh para ulama terdahulu bahwasanya seorang murid harus menghargai seorang guru dan guru harus menyayangi muridnya. Oke. Dari sini jelas sudah bahwasanya sebab Al-Ghazali menulis kitab Ayyuhal Walad atau Risalah Ayyuhal Walad adalah sebagai jawaban atas permintaan muridnya, sebagai jawaban atas risalah atau surat yang ditulis oleh muridnya yang berisi kegelisahan dirinya. Dia merasa sudah sempurna ilmunya, sudah cukup matang ilmunya, sehingga tidak tahu lagi apa yang harus dikerjakan. Maka untuk pertemuan berikutnya akan kita lihat bagaimana jawaban Al-Ghazali terhadap murid ini. Untuk kajian Ayyuhal Walad pada kesempatan ini kita cukupkan. Semoga ada guna dan manfaatnya, baik bagi saya sendiri ataupun bagi antum semuanya. Billahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.